Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang suatu cara meditasi untuk mengundang cinta, untuk mengundang keberuntungan, atau untuk mengundang rezeki. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, untuk mengundang sesuatu yang baik, kita harus punya energi yang baik, energi yang positif. Dan apa yang bisa mengundang keberuntungan, mengundang cinta, atau mengundang rezeki? Yang bisa mengundang hanya suatu kasih sayang. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita ingin menjadi orang beruntung, ketika kita banyak yang mencintai atau yang menyayangi, ketika kita ingin banyak yang memberikan rezeki, atau kita nggak kurang pekerjaan, ya, supaya keberuntungan itu datang ke kita dan melekat ke kita yang belum punya pasangan, ya, dengan cara meditasi ini nanti segera mendapatkan pasangan. Untuk Anda yang ditinggalkan, dengan melakukan meditasi nanti dia akan segera datang, dan ketika dia menempel padamu, datang padamu, dia tidak akan bisa pergi kembali. Dan juga ketika meditasi ini dilakukan untuk mengundang suatu rezeki, rezeki nanti akan datang dari berbagai arah. Rezeki dari timur, dari selatan, dari barat, dari utara, nanti akan datang kepadamu semua. Jadi rezeki itu nanti akan datang ke kamu dari berbagai macam arah. Dan orang yang menyukai kamu atau menyayangi kamu, ya, atau itu cinta kamu, atau itu jodoh kamu, dari manapun arahnya, dari manapun asalnya, dia nanti akan segera datang. Dan begitu juga suatu keberuntungan. Ketika kamu mengundang suatu keberuntungan dalam suatu meditasi, dengan keyakinan, dengan ketenangan hati dan pikiran, keberuntungan itu nanti akan datang dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Ya, namanya orang beruntung, ya, kemanapun arah kita, kemanapun kita melangkahkan ke kita nanti akan selalu beruntung. Dan kemanapun kita pergi, kita banyak yang menyukai atau menyayangi. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, tadi saya katakan untuk mendatangkan suatu keberuntungan, mendatangkan cinta, atau mendatangkan suatu rezeki, itu cara mengundangnya, cara mendatangkannya, ya, itu dengan kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Ya, jadi Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alam semesta juga pengasih. Apa saja yang telah diberikan alam semesta kepada kita, makanan apa saja ada di alam semesta, baik buah, ya, baik apa saja yang kita sukai ada di alam semesta. Yang penting kita tidak melanggar, ya, melanggar apa yang dilarang untuk tidak dimakan, untuk tidak diambil. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, untuk mewujudkan suatu kasih sayang, untuk mengundang suatu keberuntungan, untuk mengundang cinta, untuk mengundang rezeki, ya. Kasih sayang ini bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat, di mana mata kita terbuka, kita bisa melakukan kasih sayang. Yang pertama adalah
kasih sayang pada sesama manusia. Ketika kita menyayangi sesama, artinya kita sayang pada manusia semua, baik manusia yang jahat, baik manusia yang baik, baik manusia yang buruk, baik manusia yang busuk, ya. Jadi ketika mereka semua kita sayangi, kita nanti tidak punya musuh, ya. Begitu juga kasih sayang kita curahkan pada hewan, ya. Kita punya rasa welas asih atau kasihan pada suatu hewan. Kalau ada hewan dikasih makan, ya. Kalau ada hewan itu mungkin apes, ya, terjerat tali, atau hewan itu kesakitan, ya, kita bisa membantu hewan itu. Itu juga wujud kasih sayang dari suatu meditasi. Dan juga meditasi kita memberikan kasih sayang kepada tumbuhan. Kita menyayangi tumbuhan-tumbuhan, ya, tidak mudah merusak tumbuhan. Kalau jika tidak benar-benar harus dilakukan, kita mengambil daunnya untuk makan, kita ngambil daunnya itu untuk lauk, ya, itu boleh kita lakukan. Tapi kalau hanya kita tebang dan kita buang, itu juga tidak boleh. Itu juga dengan hewan, ya. Kita boleh menyembelih hewan ketika kita benar-benar sangat membutuhkan. Jadi kasih sayang kita lakukan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, itu nanti kita jadi terbiasa memiliki rasa hati pikiran untuk menyayangi, untuk punya kasih sayang. Nah, meditasi yang dilakukan dalam melakukan suatu mengundang rezeki, keberuntungan, atau mengundang cinta, kita melakukan tirakat, menenangkan hati, menenangkan pikiran, menetralisir hati, menetralisir pikiran. Yang utama adalah cara menetralisir. Jangan marah ketika ada orang mengolok-olok. Kasihanilah dia yang mengolok-olok kamu, ya. Jadi kalau kamu diolok orang, jangan terpancing emosi, jangan terpancing marah. Walaupun kamu dijelekan, jangan ucapkan kata jelek, atau jangan punya pikiran yang jelek atau prasangka yang jelek pada orang yang menjelekkan kamu. Doakan dia yang terbaik. Ketika kamu menjawab dari suatu ejekannya, jangan kamu jelaskan apapun yang ingin kamu jelaskan, ya. Cukup ucapkan apapun yang dikatakan orang menuduh kamu atau menjelekkan kamu, cukup ucapkan terima kasih, ya. Tapi dalam hatimu berkatalah pada dirimu sendiri, kasihan sekali orang itu, cantik-cantik sifatnya buruk, ya, ganteng-ganteng ucapannya buruk. Semoga Allah segera merubah sifatnya yang tidak menghargai, yang tidak menyayangi, yang tidak sopan santun, yang tidak punya kasih sayang dan welas asih, ya. Jadi ketika kamu diolok orang, dijelek-jelekkan orang, ya, itu jangan terpancing emosi atau kemarahan, ya. Tidak perlu dijawab apapun. Ucapan terima kasih bagilah. Doakan dia, orang yang menjelekkan kamu itu, dengan doa yang baik. Dan begitu juga ketika kamu dipancing dengan suatu kemarahan, kalau bisa jangan sampai marah, ya, karena dalam suatu meditasi, ya, meditasi itu kita punya harapan dan tujuan. Tujuannya adalah kita ingin tujuan kita berhasil, kita ingin harapan kita tercapai. Apa yang kita harapkan dalam suatu meditasi? Meditasi ada suatu ketenangan, menenangkan hati dan pikiran, puasa hati dan pikiran, menghilangkan rasa yang tidak enak hati, tidak enak pikiran, ya. Ketika kita sudah punya rasa kasih sayang, dan kita bisa menetralisir hati dan pikiran untuk tidak marah ketika dipancing kemarahan,
untuk tidak membenci ketika kita dijelek-jelekan atau dihina, direndahkan. Biarkan kita rendah di hadapan mereka. Kita dijelek-jelekan, kita nggak marah, kita nggak berani sama mereka. Biarkan kita rendah di hadapan orang yang menjelekkan kita, tapi kita dinilai tinggi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di antara manusia yang lain. Jadi mengalah tidak pasti kalah, tapi kita harus melakukan, ya. Mengalah untuk tidak melakukan satu permusuhan. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, untuk melakukan meditasi batin, hati, pikiran, juga badan, ya. Kita mengharapkan suatu ketenangan, kenyamanan hati dan pikiran, dan kita fokus pada suatu tujuan, ya. Itu tidak mudah, tapi kalau sudah terbiasa, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang seakan tidak mungkin bisa didapatkan, tapi dengan sangat mudah bisa didapatkan. Itu dengan suatu meditasi kebatinan, ya, meditasi rasa, hati dan pikiran. Jadi kita dalam suatu meditasi rasa, kita menghilangkan rasa yang tidak enak, ya. Kita menghilangkan pikiran yang tidak enak, kita menghindari suatu permusuhan, kita menghilangkan sakit hati, kita membuang dendam, dan kita menganggap semua manusia, baik orang buruk, orang busuk, orang alim, itu kita anggap dia sebagai saudara kita. Sebenarnya memang dia dari saudara kita. Manusia semua berasal dari tanah, dari zatnya tanah. Dan apa bedanya kita yang sama-sama berasal dari tanah, dari zatnya tanah? Cuma yang beda adalah sifat dan akalnya manusia itu. Kita berasal sama dari zatnya tanah, cuma sifat kita yang beda. Jadi siapapun manusia, orang zalim, orang iri dengki, orang yang suka menyakiti, orang yang suka memanfaatkan, orang yang suka menarik di atas penderitaan orang lain, sebenarnya dia adalah saudara kita yang tidak perlu kita benci, yang harus kita sayangi, ya. Kamu membenci orang zalim, kamu sama dengan membenci Tuhan, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Kamu membenci orang yang menyakitimu, kamu sama juga dengan membenci Tuhan, karena orang yang menyakitimu itu berasal dari zatnya Tuhan, ya, yang menciptakan Tuhan, berasal dari energi sifatnya Tuhan. Nah, orang zalim, orang yang dengki, orang memanfaatkan, orang menipu kamu, atau orang yang menyakiti kamu, ya, sebenarnya dia adalah perantara dari Tuhan untuk menegurmu, untuk menyakitimu, untuk mengingatkanmu ketika kamu sudah jauh dari Tuhan, tidak ingat Tuhan. Maka akan dihadirkan orang zalim, akan dihadirkan orang yang menyakitimu, akan dihadirkan orang untuk menguji kemarahanmu, akan dihadirkan orang untuk menguji kesabaranmu, ya. Jadi orang-orang zalim, orang yang menyakitimu, orang yang memanfaatkanmu, atau orang yang menipu kamu, itu adalah dia utusan Tuhan, ya, untuk mengujimu. Jadi kalau kamu membenci orang zalim, membenci orang yang menyakitimu, membenci orang yang menipumu, kamu sama dengan membenci Tuhan, ya. Hidupmu kamu nanti akan buruk. Hilangkan kebencian, hilangkan apapun itu, ya. Jadi ketika kamu ditipu oleh seseorang, uangmu dibawa kabur atau lari, ya, itu cara Tuhan untuk mengambil hartamu, untuk mengujimu. Ketika diambil hartamu, kamu akan marah, kamu akan gelisah, kamu akan sakit hati, ya. Itu artinya kamu masih belum yakin dengan Tuhan, ya, bahwa ketika kita sudah merasa ingin dekat dengan Tuhan, ya,
ingin menyembah Tuhan, ingin taat pada Tuhan, dan meyakini apa yang kita dapatkan, kita miliki adalah milik Tuhan, kita nanti bisa berpasrah pada Tuhan. Kita ditipu orang, ternyata orang itu adalah suruhan Tuhan untuk mengambil harta saya. Ketika ada orang zalim datang menzalimi kita, dan kita sadar bahwa orang zalim itu adalah utusan Tuhan untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kesabaran kita, nah, maka meditasi ini nanti untuk menghilangkan kemarahan, kebencian, sakit hati atau dendam, ini nanti akan berhasil ya. Berhasil dalam suatu meditasi mengundang cinta, rezeki, dan keberuntungan. Nah, kalau kita bisa merasa apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan ya, musibah apapun yang menimpa, bencana apapun yang menimpa, masalah apapun yang kita dapatkan, jika kita sadar dan kita tahu dan ikhlas ini semua karena Tuhan ya, itu nanti akan mudah hidup kita ya, akan segera tergantikan. Apa yang hilang akan segera tergantikan. Sesuatu yang tidak baik diambil sama Tuhan akan diganti yang lebih baik ketika kita ikhlas ya. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu masalah itu membawa berkah ketika kamu tahu dari arti ini. Masalah akan membawa berkah ketika kamu ikhlas. Tapi masalah bisa membuat kamu sulit, makin sakit, makin terpuruk. Hidupmu semakin sulit, semakin berat, semakin hancur ketika kamu tidak ikhlas dalam menjalin suatu ujian, teguran ya, atau masalah itu. Jadi suatu masalah segera lepas ketika kamu ikhlas ya. Jadi masalah orang hidup, masalah rumah tangga, masalah percintaan ya, masalah rezeki, atau masalah keberuntungan, itu sebenarnya kalau kita tahu kuncinya, kita tahu solusinya ya, itu mudah. Sesuatu semakin dilepas, dia semakin tidak bisa lepas. Sesuatu yang dicegah untuk tidak datang, dia semakin datang. Nah, misalnya gini ya, masalah hidup di dunia. Kamu coba rasakan ketika kamu menolak untuk tidak tidur, tidak ngantuk, kamu akan semakin ngantuk, semakin tertidur. Tapi ketika kamu sulit tidur tapi ingin tidur, kamu semakin tidak bisa tidur. Nah, itu masalah ya. Makanya dalam konten-konten saya berbagi tentang solusi suatu masalah, masalah rumah tangga, masalah rezeki, masalah dengan pasangan, masalah keberuntungan, atau masalah kesehatan, dan juga tentunya masalah hidup ya. Itu sebenarnya kuncinya pada diri kita sendiri. Solusinya ada pada diri kita sendiri, asal kita tahu caranya. Jadi misal suatu pasangan, ketika kamu ditinggalkan, semakin kamu ingin dia segera kembali, semakin dia tidak kembali. Semakin kamu mengejar dia, semakin kuat dia untuk pergi. Semakin kamu tidak ingin ditinggalkan, semakin dia kuat berusaha untuk meninggalkan. Tapi semakin kamu lepaskan, semakin kamu ikhlaskan, dia nanti segera datang dan mencari kamu ya. Jadi makanya semakin masalah itu kita lepaskan, kita ikhlaskan dalam menjalani suatu masalah, kita ikhlas ditinggalkan, kita ikhlas sendirian ya, kita ikhlas menghadapi suatu ujian ya. Ketika kita ikhlas, berarti masalah itu lepas.
yang ditinggalkan segera kembali, yang diambil segera diganti. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam melakukan ilmu-ilmu yang sudah saya bagikan atau pengetahuan-pengetahuan yang saya babarkan tentang masalah kehidupan, ketika Anda bisa memahami dan mempelajari dengan apa yang saya katakan, itu nanti masalah apapun yang kamu dapatkan, masalah apapun yang kamu rasakan, yang menimpamu saat ini, baik kamu ditinggalkan, baik kamu sulit rezeki, baik keberuntungan menjauh, nanti semua itu akan mudah ketika kamu bisa memahami dari konten saya yang ini, konten yang lainnya, ya, konten yang lainnya, ya, kamu lihat, kamu pahami, kamu rasakan, dan kamu ambil secara logika. Setelah kamu melakukan apa yang saya sarankan, apa yang harus dilakukan, ya, ketika kamu lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan, ya, itu nanti semua sesuai dengan harapan. Makanya dalam suatu pengembalian, orang yang sudah pergi biar kembali, itu banyak yang saya kerjakan, ya, mereka minta bantuan saya untuk membuat dia kembali. Itu saran saya, ya, memang ada yang sulit dikasih tahu atau nasihat. Ketika kamu ditinggalkan, lepaskan, tapi dia tetap memikirkan, dia tetap berharap segera kembali, itu yang bersulit. Jadi masalah itu semuanya itu beban, pekerjaan berat, masalah berat, ya, yang dibutuhkan hanya satu, keikhlasan, ya. Ketika kamu ikhlas, masalah lepas. Jadi ikhlas melakukan apapun, ya, ikhlas bersedekah ke kotak amal, ikhlas sudah lepas, ya. Dan kita hanya membuang. Ikhlas melakukan kebaikan pada orang lain, ya, ikhlas, masalah kita nanti udah lepas. Jadi semakin kita ikhlas, semakin kita berbuat baik, ya, hidup kamu nanti akan semakin mudah. Sesuatu sulit, masalah sulit, pekerjaan sulit, itu yang menyebabkan sulit dirimu sendiri, sulit untuk tidak ikhlas, ya. Kuncinya adalah ikhlas. Lakukan sesuatu, melakukan sesuatu, ya, itu lakukan dengan ikhlas, semua akan mudah, solusinya akan gampang, dan masalah berat menjadi ringan, ya. Hidup kamu yang tidak bahagia mudah bahagia, rezekimu yang sudah menjadi mudah. Semuanya masalah itu yang mengundang diri kita sendiri, yang mendatang kita sendiri, ya. Masalah bisa datang karena kita sendiri. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, suatu meditasi, ya, menenangkan hati, menenangkan pikiran, membuat diri kita fokus, membuat hati kita khusyuk, ya, membuat pikiran kita nyaman, membuat diri kita tenang, hati dan pikiran tenang, untuk bisa berpikir jernih, untuk bisa segera mendapatkan solusi dari suatu masalah. Itu yang dibutuhkan adalah meditasi, ya. Meditasi suatu ketenangan hati, pikiran, perbuatan. Ini yang saya katakan meditasi secara batin, secara spiritual, secara supranatural, meditasi secara mandiri. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga apapun saya katakan, saya ucapkan, semoga Anda bisa memahami, ya, dan bisa mengambil intisari, arti, makna dari sesuatu yang saya katakan, ya. Insya Allah semoga hidup kamu mudah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah karena dirimu sendiri. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, bisa membantu Anda dalam kesulitan, bisa menenangkan Anda dalam satu pikiran. Jika dalam berbagi kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, salam bahagia, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.